A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang pagi ini terus-menerus memberikan pengawasan dan pemeliharaan pada kehidupan kita. Mudah-mudahan setiap hari menjadi hari-hari yang kita mendapatkan berbagai tambahan ya, untuk bisa memupuk, menyuburkan dan kemudian menambah-nambah simpanan amal kita yang akan bermanfaat pada kemudahan kehidupan kita di masa depan dan keselamatan kita di akhirat. Amin. Ibu-ibu rahimakumullah, kita bincang kembali ya. Ini perbincangan yang terakhir dari mengokohkan amal ya. Kemarin kita berbincang panjang tentang mengokohkan amal. Kenapa? Karena memang kehidupan itu, harga kehidupan, nilai kehidupan terletak pada amal-amal yang kita lakukan. Amal-amal yang terus mengiringi kita. Bukan amal-amal yang hilang, ya, amal-amal yang terus mengiringi kita fid dunya wal akhirat. Untuk itulah kenapa kita berbicara tentang mengokohkan amal ya. Karena bagian yang penting dari perintah sebuah amal itu agar kita beramal terus ya sampai itu kemudian akan bisa kita bawa ya pada hari pertanggungjawaban. Ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali ya agar setiap saat itu kita terus bisa mengevaluasi diri ya. Yang pertama, kemarin kita berbicara mengokohkan amal itu yang pertama niat ya. Itu terus-menerus dibicarakan karena memang itu menjadi fondasi ya, menjadi bagian yang sangat penting yang akan menentukan nilai amal kita ya. Niat yang ikhlas ya. Niat yang ikhlas itu yang harus selalu dievaluasi ya, itu perintah ya. Kalau dalam amal maka kita akan lihat perintah-perintahnya ya, dan setiap perintah itu ditaati. Dalam proses amal kita akan terhubung dengan beberapa larangan ya, maka larangannya dijauhi ya. Jangan sambil kita itu melakukan ketaatan kemudian kita juga melakukan pelanggaran ya. Itu nanti nilai amalnya juga akan pecah atau kecil gitu ya, karena pasti Allah akan memberikan ujian-ujian yang agar kita benar-benar bisa memahami bahwa amal itu untuk Allah ya, awal itu untuk Allah. Maka sampai misalnya ya tadi ada kita itu bertujuan baik ya, kita menabung ya, kemudian untuk barangkali untuk umroh, barangkali untuk haji gitu ya. Dan kemudian Allah menguji pada kita, ada sesuatu yang terjadi ya, entah tetangga,
entah orang tua, entah kerabat ya, itu memerlukan sesuatu yang darurat. Darurat tuh kalau itu tidak ada ya akan terhubung dengan hal-hal yang sangat berat ya, termasuk maut ya. Maka di situ kita diuji, awalnya kita mentaati ya perintah untuk menyiapkan itu ya. Maka kemudian kita diuji. Ya, kalau kemudian kita beranggapan bahwa itu adalah urusan masing-masing, toh saya tadi menabung itu untuk kebaikan, itu menjadi tidak bagus ya, karena memang ya begitu ya, kehidupan itu begitu ya. Makanya itu tadi. Atau tadi kita berniat untuk melaksanakan perintah ya, entah itu perintah itu wajib ya, wajib, kemudian wajib aja itu ada beberapa hal ya, ada beberapa hal. Misalnya puasa Ramadan yang akan kita lalui insya Allah. Nah, ketika puasa Ramadan tuh ada orang itu yang sakit ya, sakit. Tapi sayang kalau tidak puasa, belum lagi nanti tidak mau kalau harus ganti gitu ya. Maka dia bertahan untuk tetap puasa sampai tidak melakukan apa-apa. Dia diem ya, menahan demam, menahan sakit terus ya, sampai kemudian buka ya. Itu tidak benar. Walaupun perintahnya itu kita disuruh berpuasa dan itu hukumnya wajib, tetapi ada beberapa yang kemudian kita bahkan diperintahkan untuk membatalkan ketika itu membahayakan ya, membahayakan. Nah, misalnya begitu. Jadi saya katakan lagi, niat yang ikhlas itu satu perintah. Dua, ketika kemudian Allah hadirkan kepada kita beberapa larangan ya kita harus menjauhi, tidak harus nabrak-nabrak. Kemudian yang ketiga, ketentuan, ketetapan. Ada banyak hal yang diberikan Allah kepada kita ya, kita kemudian diperintahkan, kadang diperintahkan untuk hidup dengan baik, kemudian perintahkan untuk menikah ya, menikah kita berharap kemudian punya anak, kepengen mendidik yang baik gitu ya, dan kemudian Allah memberikan ketetapan dalam proses pendidikan yang sangat baik itu oleh Allah dihentikan dengan mau diambilnya anak itu misalnya. Itu kan juga sebuah ketetapan. Maka sampai dikatakan pasti kita akan berhadapan dengan tiga hal itu. Satu, perintah yang harus ditaati. Dua, ya, larangan yang harus dijauhi, dan ketetapan yang harus diterima. Nah, tiga hal itu akan selalu diujikan. Makanya akan terlihat apakah kita itu niatnya itu benar-benar akan mendukung kekokohan amal, kita tetap istiqomah. Tetap istiqomah dalam segala keadaan, istiqomah. Tetap bisa melakukan dengan cara yang benar. Barangkali secara kuantitas dikurangi, tapi caranya tetap benar ya. Karena istiqomah itu salah satu cirinya kita tidak takut ya, tidak takut masa depan. Ya tadi misalnya kita sudah nabung ya, ada hal yang sangat daruri dibutuhkan kemudian kita lepas ya, kita tidak, oleh Allah tidak akan diberi takut lah. Nanti berarti kapan lagi saya bisa nabung, apakah kemudian saya bisa bukan? Enggak, orang itu kalau melakukan dengan ikhlas maka ketakutan terhadap masa depan itu akan dicabut oleh Allah. Digantikan optimisme. Dan tidak juga sedih ya. Sama-sama nabung sama temennya, mungkin satu kelompok pengajian sama-sama nabung, kita kadang dibutuhkan apa, dia terus kita tuh merasa sedih itu ketika melihat sekelilingnya. Kita tuh melihat sekelilingnya padahal sama-sama kita berjuang, tapi kadang-kadang hasilnya berbeda. Allah menunda pada beberapa hal ya. Ya kita suruh ikhlaskan saja, kita tidak perlu sedih ya. Misalnya kemarin daftar haji itu nunggunya sudah puluh tahun ya. Kemudian harus berangkat tahun 2020, kemudian dihentikan 2021 dihentikan ya, maka kita rasanya ya Allah merasa mendapatkan ketidakadilan. Ini tidak perlu begitu ya, tidak perlu begitu. Kita tuh yang penting bagaimana berkonsentrasi untuk berusaha, maka kemudian ketika mendapatkan bagian-bagian yang seolah-olah menghalangi itu tidak masalah. Dan ketika benar amalannya itu kokoh, bahwa dia oleh Allah dikaruniai istiqomah, Allah tidak mencabut kesedihan itu. Tidak masalah, dia akan terus mempersiapkan diri kembali sampai kemudian kelak Allah memberikan bagian kesempurnaan dengan berhaji itu ya. Kemudian yang terakhir, salah satu ciri bahwa niatnya itu bagus sampai berujung kepada istiqomah, itu dia berbahagia karena tetap bisa beramal. Bukan banyaknya, tetap bisa beramal.
Allah jaga dalam segala keadaan, dalam segala kesusahan, ada sakit, ada berbagai kesusahan, ada capek dan lain sebagainya, dia tetap bisa beramal. Itu menunjukkan bahwa orang yang berniat benar, ya, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, Allah akan mengujinya. Benar tidak dia begitu? Maka salah satu hal yang bisa dirasakan tetap berbahagia karena bisa beramal, seberapapun amal yang kemudian bisa dilakukan. Yang kedua, bersegera, ya. Yang kedua, mengokohkan amal itu satu niat berujung dengan bahagia karena beramal, ya. Yang kedua, bersegera. Kenapa? Ya, karena kesempatan itu dipergilirkan oleh Allah. Kesempatan itu tidak nunggu kita siap, ya, tidak nunggu kita siap, tapi dipergilirkan. Seperti kita pahami, ya, amal-amal yang kita miliki itu karena kesempatan-kesempatan yang diambil. Itu harus dipahami. Banyak orang yang tidak paham, bismillah, ya, itu namanya kurang ilmu, ya, bahwa amal itu, ya, kaidah amal, sunatullah amal itu harus bersegera. Kalau tidak bersegera, maka kita juga tidak akan mendapatkan buah dari kekokohan amal, ya. Nggak ada orang leda-lede itu kemudian amalnya kokoh, itu nggak ada, bersegera. Waktu itu akan terus, ya, terus menjadi bagian yang ketika kemudian berlalu maka kesempatan itu sudah lepas, ya. Jadi untuk mengokohkan amal kita harus berlatih untuk bersegera. Kalimat bersegera itu dimulai dari kalimat sholat. Kita dipanggil untuk sholat, jamnya untuk sholat, kita bersegera. Nanti kalau tidak bersegera maka kita akan mendapatkan bagian-bagian yang, ya, banyak hal, ya, menghalangnya semakin banyak. Berbuat baik, ya. Kita itu kepingin setiap punya uang, ya, maka kita akan mengambil sebagian mimma razaqnahum yunfikun. Salah satu ciri orang itu punya ketegaan di dalam sholat, dikatakan sholatnya itu menjadi jaminan, menjadi nilai yang tinggi, itu salah satu cirinya adalah mimma razaqnahum yunfikun, mengeluarkan itu pada sebagian kecil rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Itu pun kalau tidak bersegera, ya habis. Orang memang uang yang ada pada kita itu kalau diukur dengan keinginan-keinginan manusia, ya akan terus kurang. Jadi kalau ada orang bertanya begini, Bu Diah, kalau kita itu berzakat, ya, itu uang yang diterima kotor, ya, bruto atau sudah bersih. Nah, sudah dipotong, ada hutang, ada ini dan sebagainya, ya habislah, ya. Jadi ya uang yang kita terima kotor itu kemudian segera dipotong, dan itu segera. Kalau enggak ya sudah, nanti ada apa lagi, gitu, ya, kesempatan. Kemudian yang ketiga, pastikan yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Kemarin saya sampaikan kebaikan itu milik Allah. Sehingga ciri-ciri kebaikan, standarisasi kebaikan itu milik Allah. Kita tidak boleh atau tidak tepat kalau mendefinisikan kebaikan itu sesuai dengan apa yang ada dalam benak kita. Kebaikan itu milik Allah, ya. Kebaikan itu milik Allah. Maka pastikan bahwa yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Dan salah satu hal evaluasi yang perlu kita pahami, kalau yang kita lakukan itu adalah benar-benar kebaikan, itu yang pertama kita akan dijadikan sebab inspirasi, ya. Jadi diberikan cahaya di wajah, itu namanya kita dijadikan sebab kebaikan. Kita dijadikan sebagai sumber inspirasi dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, punya ketajaman, ya, punya ketajaman untuk memilih, ketajaman hati. Jadi hidup itu bukan bagaimana kita jadi pintar. Hidup itu tidak sekedar bagaimana kita punya banyak ilmu. Yang penting dari hidup adalah bagaimana punya ketajaman memilih. Karena sebanyak apapun ilmu kita, sepinter apapun kita, kalau pilihan-pilihan kita itu tidak tepat, itu ya namanya membuang waktu. Membuang waktu, ya. Nah, sehingga itu menjadi penting. Dan itu ada pada garis-garis kebaikan. Kalau benar yang kamu lakukan kebaikan, maka kita akan dapatkan itu. Ya, jadi kita harus mengukur dengan ukuran itu. Jangan sekedar apa yang kita suka, apa yang kita mau, ya, apa yang kita bisa. Tapi pastikan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan kepada kita itu benar-benar kita lakukan sebagai kebaikan. Kemudian yang selanjutnya mendapatkan jaminan.
kemuliaan rezeki. Luar biasa, maka sampai dikatakan taruhlah hidup kita itu hanya berkonsentrasi melakukan kebaikan, itu sudah seluruh jaminan kehidupan ada di sana. Ya. Jaminan kehidupan ada di sana, termasuk jaminan kemuliaan rezeki, keberkahan rezeki, ya. Rezeki itu ya macam-macam bentuknya. Salah satu ciri keberkahan rezeki itu setiap rezeki yang kita terima itu bertambah kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, tapi kalau rezeki yang kita terima itu menjadikan justru kita tidak bisa berbuat banyak, itu tidak berkah. Ya. Kemudian yang keempat, diberikan kualitas amal. Ya, diberikan kualitas amal. Ya, orang yang selalu berbuat baik itu, ya tadi amalnya. Apa maksud kualitas amal? Produktivitas amal itu setiap amal yang dilakukan akan berbuah pada amal yang lain, sehingga terus ya hari-hari itu dia disibukkan dengan amal soleh. Kemudian yang terakhir, diberi ikatan cinta. Orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan kebaikan seperti yang diperintahkan, maka Allah ikatkan cintanya pada penduduk langit dan bumi. Penduduk langit dan bumi. Itu sebabnya kenapa ada orang baik itu, di mana ada orang baik, maka orang di sekelilingnya akan menjadi tenang. Bahkan orang baik itulah yang menjadi sebab turunnya rahmat yang besar. Ya, nah itu tadi, maka saya ingatkan salah satu bentuk kekokohan amal yang harus kita perhatikan, pastikan bahwa yang kamu lakukan adalah kebaikan menurut standarisasi Allah. Ya. Kemudian yang keempat, jangan terjebak pada kepuasan, ya. Tapi pastikan bahwa kualitas amal itu sesuai dengan proses yang benar. Ya, maka misalnya begini. Orang itu makan. Dia tidak bisa makan kalau tidak puas. Kalau dia tidak suka, maka dia tidak makan. Itu tidak benar. Itu yang disebut ahlul butun itu begitu. Ya, dia apa namanya? Jadi menjadi tuan dari perutnya. Ahlul butun. Ya, ahlul butun itu bukan makan terus begitu, menjadi tuan perutnya. Atau pertanggungjawaban tubuh, ya. Itu kan ada pada kita. Kita suka apa tidak suka sebenarnya tidak penting. Kita itu harus mencari cara terus melatih diri kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita terhadap jasad. Ya, maka tadi dikatakan ukurannya itu jangan kepuasan, tapi ukurannya ya kita memastikan bahwa proses amal yang dilakukan itu memang benar-benar sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, kemudian yang terakhir ya yang kita bicarakan kali ini adalah bahwa amal yang kokoh itu akan selalu menjadi lebih baik. Orang yang kokoh amalnya itu oleh Allah diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ya. Seperti banyak ayat-ayat disampaikan kepada kita. Ya. Di surat Al-Mulk ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa huwal azizul ghafur. Ya. Jadi Allah itu ya Maha Suci menciptakan segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu, dan Allah menciptakan hidup dan mati ya itu untuk menguji siapa di antara kamu yang paling bagus ahsanu amala, yang paling bagus, yang selalu memperbagus amal. Atau ayat lain disampaikan waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Ya. Orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, maka Allah akan bukakan baginya banyak jalan. Karena Allah sangat menyukai orang yang selalu memperbagus amal. Memperbagus amal. Ya. Jadi akhir dari sebuah evaluasi amal itu adalah orang yang bisa oleh Allah sudah dikaruniai kekokohan amal, itu yang ada dalam niat
dalam benaknya, dalam upaya jasadnya adalah bagaimana selalu memperbagus proses, memperbagus amal. Ya, artinya ya setiap saat ya. Dan satu hal yang dalam kekokohan itu ya kita sampaikan bahwa orang yang baik itu ada faktor taubatnya. Selalu beristighfar ya, makanya tadi dalam memperbagus proses itu orang yang banyak bertobat, banyak istighfar ya, dan istighfarnya itu diterima oleh Allah, itu salah satu cirinya adalah dibuat orang itu bersegera mengetahui kesalahan sekecil apapun kesalahan itu, dan dibuat orang itu selalu bisa melihat kebaikan sekecil apapun kebaikan ada pada orang lain. Nah, itu tadi salah satu contoh istighfar. Istighfar yang kokoh, istighfar yang bagus terus dilakukan. Ya. Apakah istighfar itu kalau dalam bahasa obatnya sudah sistemik itu masuk itu tanpa terasa, dia sudah terserap dengan baik ya istighfarnya itu. Itu salah satunya tadi. Cepat sekali menemukan kekurangan pada dirinya sehingga dia punya kecepatan untuk memperbaiki dan cepat sekali menemukan kebaikan sekecil apapun yang ada pada orang lain ya. Kalau belum begitu ya istighfarnya memang belum bisa masuk, dia harus terus ya melakukannya yang lebih banyak gitu. Walaupun kadang-kadang kita tidak terpikir maknanya dan sebagainya, tidak apa-apa, dilakukan saja terus sampai kemudian ini. Saya ingatkan kembali, saya kemarin ingatkan bahwa tabiat amal itu ketika dilakukan dia menghapus dulu kesalahan, ya, baru kemudian kebaikan. Nah, makanya disuruh banyak. Kita itu kadang-kadang merasa saya sudah beristighfar 100 kali, kadang 200 ya, merasa sudah banyak. Padahal kalau ulama itu tadi bahasa amal yang kokoh itu ya, ada seorang ulama ditanya, ya Syekh, berapa banyak beristighfar? Ya, maka saya itu mengatakan kadang-kadang dalam sebuah masalah ya, saya itu suatu ketika saya itu beristighfar 100 kali terus saya lakukan sampai saya itu merasa kok sebentar sekali, 100 itu kok sebentar sudah selesai ya. Maka kemudian saya berpikir bukankah 200 itu lebih baik dari 100, maka saya coba 200 terus dia lakukan terus ya. Kalau dalam bahasa kita sampai terampil, sampai terasa mudah, terasa cepat, menyenangkan. Kemudian saya berpikir, bukankah 300 itu lebih bagus dari 200 terus? Sampai suatu ketika dia katakan, ada sebuah masalah, saya beristighfar terus ya. Kadang 1000, 2000, ada suatu kali masalah itu saya belum mendapatkan sesuatu yang apa yang harus saya kerjakan. Sampai saya beristighfar 6000 istighfar. Itu namanya amal yang kokoh. Oleh Allah dimudahkan untuk terus dikembangkan. Salah satu ciri amal yang tidak kokoh itu mudah bosan, terhenti. Biasanya terhentinya itu karena alasan-alasan dunia. Sudah kemarin saya sampaikan, orang itu ya gampang goyah amalnya itu oleh 3 sebab. 1, tergesa-gesakan hasil. 2, kikir ya. Tergesa-gesakan hasil. Artinya dia kepingin, misalnya ya ada orang kepingin baca Quran yang banyak. Baca Quran yang banyak itu dia kepingin tidak diganggu, tidak ini, tidak itu tuh kikir. Ya, dia tidak bisa mengembangkan kebaikan yang banyak ya. Nah, itu bagian-bagian yang kemarin kita sampaikan itu ya, sehingga memang bagian amal yang kokoh itu kita akan diuji oleh Allah untuk dihadapkan pada berbagai kebaikan dan kita disuruh membalasnya yang lebih baik. Salah satu ciri orang yang amalnya sudah kokoh, setiap kali dihadapkan pada sebuah amal, maka dia akan membalas dengan lebih baik. Ya, kepekaannya ini sekali ya, kepekaan ini sekali. Ketika ada orang mendoakan ya, dia berdoa, maka dia balas dengan doa yang lebih panjang ya. Banyak hal yang kemudian tadi itu salah satu dorongan dan salah satu ciri bahwa amalnya memang sudah kokoh. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, ada beberapa yang perlu kita perhatikan dari kalimat lebih baik, itu. Yang pertama tentang hati.
Suasana yang lebih baik dalam manusia itu yang namanya hati itu minimal husnudon, minimal husnudon. Kalau kita itu belum bisa memunculkan berbagai alasan agar benak kita itu mengingat, yang namanya memikirkan itu mengingat ya. Dulu sering saya sampaikan. Tahu tidak bagaimana kita menilai isi hati kita? Apakah hati kita itu dalam keadaan baik, dalam keadaan husnudon apa tidak? Itu caranya bagaimana? Ya, gampang saja. Dari apa-apa yang kamu ingat. Ya sekarang apa yang kamu ingat itu? Nah, yang diingat itu kemudian kebaikan, berarti hatimu dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik, ya. Makanya bagaimana cara kita membangun husnudon, ya, kebaikan hati? Itu memang salah satu yang paling praktis, tidak banyak membicarakan kejelekan. Ya, tidak banyak. Kenapa? Karena kata-kata yang keluar dari lisan itu akan masuk ke telinga dan kemudian membekas di hati. Itu sebabnya kenapa bacaan Quran itu disuruh jahar, bunyi, agar masuk ke telinga dan masuk ke hati. Sebaiknya pada hal-hal yang tidak bagus itu kalau bisa jangan sampai keluar di lisan. Karena kalau nanti kemudian masuk telinga akan tergores di hati. Ya, nah itu yang kemudian kita sering berpendapat orang itu begini-begini dan lain sebagainya itu ya karena itu. Makanya hal itu perlu juga diupayakan ya, bahwa yang namanya lebih baik itu ya pikirkan saja hal-hal yang baik, dan itu butuh latihan yang sangat panjang ya, sangat panjang. Kalau dalam bahasa cerita nih, cerita zaman kecil, saya baca cerita itu di buku apa ya, anak-anak itu ya, sejenis kayak bubu apa gitu dulu waktu anak-anak kecil. Saya kecil tuh ceritanya kan gitu, ada majalah Bobo, Kuncung, terus apa lah gitu ya. Kita ada sebuah cerita. Ada seorang istri yang sangat berusaha selalu husnudon pada suaminya. Ya. Maka dia katakan, suaminya itu kalau dalam bahasa sekarang orang bodoh gitu ya, gampang ditipu, gampang ikut suasana. Suaminya itu karena tidak punya apa-apa, maka dia disuruh membawa sapinya ke pasar untuk dijual. Di tengah jalan dia, kamu tak bilang nih, sapimu itu kayak begitu, ya kelihatan sakit tuh enggak laku. Nanti tidak akan ada orang membeli. Kalau kamu mau, ini aku punya bebek. Ini akan terlihat orang itu akan lebih nyukai dari ini. Ya cuma gitu aja. Oh ya begitu ya. Kemudian ditukar bebek, dibawa pulang. Kata istrinya, ini aku tadi menukarkan sapi itu dengan bebek. Kata istrinya apa? Oh, sungguh beberapa hari ini aku memikirkan tentang bebek. Alhamdulillah ternyata kok akhirnya mendapatkan bebek, begitu ya. Nah kemudian bebek itu dipelihara. Setelah kemudian tidak ada ini, bebeknya itu mau dijual. Ya, ketika dijual, kemudian sampai di pasar, di perjalanan mau ke pasar itu, dia dibujui lagi. Ya dibujui orang untuk ditukar bebeknya itu dengan ikan. Ya, satu ikan yang sudah agak membusuk, gitu ya. Oh ya sekarang ada penyakit lah macam-macam. Akhir kata akhirnya dia bawa ikan itu kepada istrinya. Ketika istrinya diceritani begitu, kata istrinya, sungguh aku sedang mengangankan bagaimana aku memasak ikan ya. Sungguh engkau adalah orang yang paling selalu tahu ya apa-apa yang aku mau, begitu kata istrinya. Nah kemudian ikan itu dimasak ya. Kalau ini namanya juga bahasa cerita ya, cerita anak-anak. Setelah dibelah ikan itu ternyata ada di dalamnya berlian yang besar ya. Ini hanya sebuah cerita saja yang menunjukkan bahwa husnudon itu adalah bagian yang besar dari kehidupan ya. Bagian yang besar dari kehidupan. Ada juga salah satu cerita yang sering saya pakai karena itu cukup sederhana ya. Jadi ada seorang bapak itu di PHK
jadi PHK. Sudah dia stres, pusing, istrinya itu suka melafalkan ya kalimat-kalimat thayyibah. Dia marah ya. Dia bilang, apa kamu pikir dengan kalimat-kalimat begitu tuh kemudian kamu bisa mendapatkan rezeki, bisa dapat makan, bisa bayar utang dan lain sebagainya begitu. Wah, akhirnya dia keluar rumah karena jengkel dengar istrinya itu melafalkan kalimat-kalimat itu. Dia sampai kepada temannya, bilang sama temannya, aku minta tolong dicarikan ular berbisa. Nanti bungkus dalam hadiah ya, dan kemudian berikan kepada istriku yang sedang berulang tahun. Ya. Maka saking jengkelnya, bayangkan itu orang yang baik, saking jengkelnya ketemu gitu, stres dalam kehidupan, akhirnya keinginannya cuma satu, membunuh istrinya. Ya. Maka kemudian Allah ya dari husnudzon istrinya itu ya, dia tetap berprasangka baik ya, dia tidak marah-marah sama suaminya. Maka kemudian istrinya temannya tadi oleh Allah dilembutkan hatinya. Maka temannya itu mengatakan, aku saja itu berusaha agar istriku menjadi baik saja, sulitnya begitu, kamu tuh dapat istri baik malah mau dibunuh ya. Maka dia katakan ya saja, kemudian dia bungkus untuk hadiahnya diantar ke istrinya. Istrinya itu gembira luar biasa. Dia katakan, ternyata suamiku yang suka marah-marah seperti itu benar-benar punya hati yang sangat baik, memperhatikan, memberikan kebahagiaan dan lain sebagainya. Dan kemudian dibukalah hadiah itu. Dan apa isinya? Ya, dia katakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa isinya? Isinya emas. Ya, isinya emas. Ya. Tentu saja bukan ularnya menjadi emas, tetapi Allah mengubah hati temannya itu, kemudian dia pinjem mas-masanya istrinya, nanti saya ganti dan sebagainya. Suaminya datang, dia mikir pasti istrinya itu dalam keadaan sudah meninggal, maksudnya sudah dalam keadaan sakaratul maut karena dia ini bisa itu. Maka kemudian datang, dia disambut istrinya, dia katakan terima kasih, engkau sesungguhnya sangat baik seperti yang selalu aku duga di dalam hatiku. Aku selalu menyangka kebaikan-kebaikanmu walaupun kadang-kadang kamu itu kasar dan sebagainya. Saya tahu itu karena stresmu dan sebagainya. Suaminya bingung, loh ini kok malah bergembira gitu ya. Nah itu tadi adalah sebagian kecil cerita-cerita hikmah yang Allah itu akan selalu memihak, memberikan jalan dan memberikan berbagai kebaikan yang tidak diduga pada orang yang selalu menjaga hatinya untuk husnudzon, berprasangka baik. Sampai Allah sampaikan, sesungguhnya Allah itu akan datang padamu seperti prasangkamu. Jadi jaga, minimal dari seseorang yang ingin mengamalkan dengan amal yang kokoh itu selalu bisa berhusnudzon kepada Allah dan pada semua yang dihadirkan dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, akal. Ya, orang yang biasa beramal, berlatih beramal, itu salah satu ciri yang akan diberikan oleh Allah, selalu melahirkan cara-cara yang mudah agar orang itu menjadi lebih mudah untuk berbuat baik. Lebih mudah untuk berbuat baik. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang diberikan Allah kepada kita tentang kebaikan-kebaikan yang sangat sederhana. Ya. Kebaikan yang sangat sederhana. Ya. Entah itu bentuknya doa, ya, entah itu bentuknya seseorang memberikan sesuatu. Ya, dulu saya sampaikan ini mumpung berhubungan dengan Ramadan ya. Salah satu khas dari Ramadan juga ya, itu ada pelatihan satu, kita disuruh bergembira. Ramadan itu satu, kita disuruh bergembira datangnya Ramadan. Artinya kita itu disuruh menyambut bergembira husnudzon terhadap syariat yang ditetapkan. Dua, kita menyadari bahwa Ramadan itu dengan segala konsekuensi ya, tetapi karena husnudzon kita kepada Allah terhadap semua yang akan diberikan menjadi lebih baik, maka orang itu bisa bergembira. Yang kedua ya, bergembira ya dengan datangnya buka puasa. Itu juga husnudzon, bergembira. Kita disuruh bergembira bahwa hidup itu pasti ada bagian Allah menyelesaikannya. Allah menyelesaikannya. Enggak ada orang yang aku tak puasa sampai 2 hari, besok 2 hari aku buka. Itu enggak bisa. Dari mulai fajar,
ya, kemudian kita sahur, tetap saja sampai kemudian maghrib. Kalau dalam bahasa di Semarang maghribnya Surabaya kita ya belum boleh makan ya. Dan tabiat dari manusia itu diketahui di Ramadan itu. Kalau kita tuh sudah berupaya panjang kurang sedikit itu ya, itu emosinya malah naik ya. Kita sudah menahan dari pagi ya sampai kemudian maghrib kurang 5 menit aja rasanya lama sekali gitu. Karena Allah sampaikan tadi bahwa kesabaran itu, ya menahan diri itu menjadi bagian yang penting, ya. Kemudian menahan diri, ya. Orang berbuat baik aja itu semua orang bisa. Pengen berbuat baik, kepengen ini. Yang sulit itu adalah berbuat baik sambil menahan diri dari segala sesuatu yang bahkan diperbolehkan. Ya, kita sudah tidak mikir yang dilarang, yang diperbolehkan saja kita disuruh menahan diri dan mengganti kepada aktivitas-aktivitas yang punya nilainya lebih tinggi. Itu produktivitas hidup. Ya, makanya kita tuh ada banyak sekali Allah itu beritahukan bahwa Ramadan itu seolah-olah kita ya pernah ada yang protes ya di koran ya berapa tahun yang lalu. Dia katakan saya itu sudah bertahun-tahun Ramadan, tapi ketika Ramadan itu produktivitas kerja saya turun, kata dia. Maka sejak tahun ini saya tidak akan puasa Ramadan, akan saya tunjukkan bahwa produktivitas saya lebih tinggi gitu ya. Itu kalau dalam bahasa dulu zaman Rasul ya silahkan saya tunjukkan faktanya ya. Itu orang yang berpuasa di Ramadan itu dia mendapatkan lejitan energi. Kenapa? Karena rahmat. Allah beritakan kepada kita hidup itu yang sangat tinggi dibutuhkan, bahkan hampir 90% dibutuhkan dalam meningkatkan energi kehidupan. Itu satu, rahmat. Ya, dan satunya tadi, kenapa kita khusnudon agar rahmat itu turun lebih besar, ya. Nah, jadi itu tadi di Ramadan juga banyak, ada yang khatam sekali, 2 kali, 3 kali, menjadi lebih mudah. Ketika seseorang sudah khusnudon, maka segala sesuatu akan menjadi lebih mudah. Ada dalam Ramadan itu banyak sekali orang yang tidak pernah sholat, ya, itu bisa taraweh 30 hari, walaupun karena dapat kue, ya. Tapi tidak masalah, yang penting bisa taraweh, bisa puasa, bisa taraweh. Anak kecil-kecil umur 3 tahun, 4 tahun, ya, bisa dengan mudah melakukan amal-amal yang kadang-kadang tidak bisa dilakukan di hari-hari bulan Ramadan. Kenapa? Karena rahmat. Karena dia berkhusnudon bahwa itu adalah perintah, dan perintah itulah yang akan membawa kebaikan yang banyak. Ya, menjadi lebih mudah, mencari cara yang lebih mudah. Ya, maka sering banyak sekali kita mempraktekkan ya bagaimana cara kita itu membaca Al-Qur'an agar dapat lebih banyak. Ya salah satu contoh kita diajari ya kayak HP itu. Sedikit-sedikit pegang, berapa jam kita pegang HP. Quran juga begitu. Sedikit-sedikit baca, sedikit-sedikit baca, sehingga menjadi bagian yang hati kita itu mudah, bacaannya menjadi mudah ya, dan lain sebagainya. Termasuk berbuat kebaikan. Ya, tadi di antara Ramadan itu adalah bagaimana kita bisa memberi makan orang yang tidak bisa makan, tidak bisa berbuka. Itu bukan terkonotasi dengan kita buka on the road ya, bagi, belum tentu. Yang paling bagus amalnya itu memang kita itu membagi ya, buka itu pada orang-orang yang memang tidak bisa makan. Yang pertama, pastikan di lingkunganmu itu terdetek siapa yang harus ada. Bayangkan ada seorang tua hanya minum, makan sedikit, karena hanya itu aja dimakan, kemudian mendapatkan bagian yang besar dari kita. Kita akan mendapatkan jaminan yang luar biasa. Ya tentu saja itu harus dicari, ya ya. Dan kalau kita bersungguh-sungguh, kita akan mudah menemukan orang-orang yang seperti itu, ya. Nah itu kalau mau gampang ya udah dibagi, ya sudah selesai gitu ya. Makanya akhirnya ya kita tidak mendapatkan bagian yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya jasad. Jasad itu berupaya untuk memberikan yang lebih baik, ya lebih baik. Kalau kita
ada orang silaturahim kepada kita ya, maka kita pun membalas silaturahim, membalas kunjungan. Kalau toh sekarang modelnya pandemi itu mengirimkan sesuatu, maka kita pun akan mengirimkannya dengan baik. Dan termasuk di dalamnya begini, saya sering sampaikan ke ibu-ibu, alhamdulillah saya itu sering sekali dapat kiriman kebaikan ibu-ibu itu. Dan saya sampaikan, saya minta maaf, tidak semua bisa saya pakai dan tidak semua bisa saya makan. Tanggung jawab saya itu adalah bagaimana saya membesarkan kebaikan ibu-ibu itu lebih luas lagi. Dengan kata lain, saya minta keridhoannya ketika kemudian orang-orang itu ngirim ke saya kirimkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah itu saya minta keridhoannya, karena ya tidak semua bisa saya makan sendiri ya. Kadang-kadang dalam satu hari, apalagi bulan Ramadan, misalnya saya mendapatkan bandeng itu kadang-kadang 2 kilo misalnya gitu, itu tidak mungkin ya saya bagian sendiri. Sehingga karena saya juga berdoanya begitu ya, ibu-ibu juga begitu, berdoa bagaimana kita selalu menjadi pintu kebaikan ya. Allahumma ja'alna, kalau sendiri ya Allahumma ja'alni mafatihal khair wa maghaliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Ya Allah, jadikanlah aku pintu pembuka kebaikan ya, di setiap waktu, di setiap tempat, dan pada setiap orang. Nah sehingga tadi semua yang kemudian datang kepada kita, termasuk kita membalas lebih baik, itu kita perluas ya, kita perluas agar orang yang memberi itu juga mendapatkan bagian yang luas. Kalau zaman dulu luar biasa, ada seseorang yang sudah tidak ada yang bisa dimakan ya, maka dia datang kepada kiainya ya, ada seorang guru gitu ya, Syekh, saya minta petunjuk dan minta doa apa yang harus saya lakukan karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi saya mengatakan, keluarlah dan carilah sesuatu. Dia katakan gurunya itu juga sedih karena saya juga tidak punya apa-apa. Gurunya itu hanya punya roti ya, kalau kita roti lapis lah tawar 2 gitu. Ya, karena aku lihat kamu sangat terbebani dengan itu, maka ambillah roti ini. Dan gurunya ya hanya punya roti itu. Kalau sekarang kan roti tumpuk-tumpuk macam-macam, kemudian dikasihkan. Di tengah perjalanan dia bertemu seorang ibu dengan 2 anak kecil yang menangis minta makan. Dia bingung, padahal dia nanti akan tanya istrinya, kamu dapat apa? Itu akan diberikan kepada istri dan anaknya. Namun ibu dan anak itu sedemikian rupa ya meresahkan hatinya. Ya, maka Allah itu kalau kepingin menambah kebaikan seseorang itu, sudah dia dapat masalah ditambah melihat masalah. Kalau seolah-olah kan kita, loh maksudnya itu padahal itu adalah bagian besarnya di situ itu. Maka akhirnya dia kasihkan roti lapis itu. Maka ibu itu menangis ya, bahagia ya atas rotinya itu. Nah, sudah kemudian dia pergi lagi dia ke masjid, kemudian duduk-duduk. Nah, tiba-tiba ada orang datang, utusan datang, ada tamu yang datang ke rumahmu membawa barang yang banyak. Nah, siapa? Gitu. Maka tamunya itu mengatakan, ketahuilah aku adalah orang yang dulu dipinjemi oleh bapakmu uang segini, dan dengan uang itu aku menjadi sukses, maka ini semua adalah barangmu. Orang dulu begitu memahami bahwa bagian kebaikan itu harus dibalas banyak. Kita itu malah lupa, kadang hutang aja lupa ya. Dia hutang taruhlah sebesar 1 juta, kemudian dia berusaha mendapatkan banyak dan semua diberikan. Itu salah satu tanda kekokohan amal orang dahulu. Ketika dia itu ditolong, maka dia akan memberikan lebih dari yang dia punya. Ya, itu. Dan itu sangat jarang di masa yang akan. Di masa sekarang. Kenapa? Karena orang-orang sekarang itu ya tidak konsentrasi mengokohkan amal, konsentrasi berpengalaman dalam melakukan amal. Bisa ini, bisa itu, bisa, tapi hilang semua. Ya. Nah, itu tadi bagian contohnya begitu ya. Nah, suatu ketika orang ini kan tahu susahnya, maka kemudian dia pengen setelah punya uang banyak itu dia selalu memberikan pada orang miskin, membiayai sekolah, macam-macam dibuatnya, ada masjid, ada ini dan sebagainya. Suatu ketika dia bermimpi.
dia bermimpi. Bermimpi di hari perhitungan. Maka orang ketika dia mengumumkan amal-amalnya, itu ternyata timbangan itu turun. Dibandingkan dengan kesombongannya. Ketika dia bisa beramal banyak, maka dengan itu tadi dia konsentrasi pada kepuasan. Wah, alhamdulillah aku sekarang bisa begini gitu ya. Menunjukkan amal itu turun. Nah, maka dia kaget. Wah, kenapa timbangannya terus turun? Maka kemudian dia mengeluarkan amal yang tidak semua orang melakukannya. Artinya dia nyumbang, bangun masjid dan sebagainya dengan miliar. Bahasa sekarang begitu. Tapi ternyata timbangan itu hanya naik sedikit karena tadi melakukannya untuk orang banyak, timbangannya naik sedikit. Tapi dia tetap ini. Akhirnya dia naik ya sama. Terus apakah dia selamat apa tidak? Orang sudah mengelilingi dia ya. Maka kemudian tiba-tiba maju seorang wanita. Ya. Yang kemudian dia menaruh rotinya. Roti yang dibelikan dulu. Masih ingat ya? Tadi ceritanya roti yang dibelikan dulu. Ketika roti itu dipasangkan, maka timbangan itu langsung lurus. Gitu. Tapi ya bukan kemudian dia bertambah. Semua kaget, semua mengharapkan kok cuma lurus, lalu selamat tidak orang ini ya. Dan ternyata kemudian wanita itu menambahkan dengan cucuran air matanya. Cucuran air mata yang berterima kasih, berhari-hari tidak makan dan mendapatkan roti lapis itu. Air mata itu diberikan dan kemudian timbangan langsung naik, maka selamatlah orang itu. Umat fillah rahimakumullah ya. Pelajaran itu bisa kita ambil bahwa ketika kita mengamalkan sebuah amal untuk sebuah kekokohan, itu hanya dalam rangka mengungkapkan syukur kita kepada Allah. Sama sekali tidak pantas bagi kita merasa puas, merasa lebih, merasa bisa. Semua yang diberikan itu datang dari Allah. Maka salah satu bentuk dari kekokohan sebuah amal itu tampak jelas rasa syukur. Selalu menampakkan rasa syukur bahwa semua yang diberikan datang dari Allah. Dia bertugas untuk bagaimana mengolah apa saja yang diberikan kepadanya mendapatkan kemanfaatan yang lebih. Bisa diolah menjadi kemanfaatan untuk kepentingan banyak orang. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan amal yang kokoh kita insya Allah bisa menahan diri. Termasuk bagaimana Allah hadirkan Ramadan bagi kita itu adalah bagian yang luar biasa dalam hidup. Sama dengan kita disuruh berlatih selama 68 sampai 70 tahun. Ya, sehingga marilah kita manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Untuk sampai kepada Ramadan, maka Allah hadirkan Rajab dan Sa'ban sebagai bulan pembersihan. Untuk itu berlapang dadalah, bersabarlah dan terus lakukan segala sesuatu, memohon pertolongan kepada Allah, memperbagus dan lakukan banyak hal yang menjadikan kita bisa memasuki Ramadan dengan bersih dan ringan. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang mengokohkan amal itu bisa menjadikan evaluasi dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus berjuang mengokohkan amal kita agar bisa menjadi bagian yang memudahkan dan memberkahkan dunia dan menyelamatkan kita dan keluarga kita di akhirat. Fastabiqul khairat. Marilah kita tutup, ibu-ibu, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan bagian doa-doa kita menjadi bagian harapan yang selalu memberikan semangat dalam kehidupan kita, harapan yang akan terus menerangi jalan kita, harapan yang kemudian mendatangkan berbagai pertolongan agar kita tetap berada pada jalan yang benar dan Allah memberikan keistiqomahan pada kita. Mari kita tutup dengan doa. Ilahadiniyah wa firiddoilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma inni nas'aluka tsabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akulli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wal takunana minal mumtarin. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya hadi, ya bashir, ya tabib, ya Rasulullah.